Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan pertemuan dengan Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Daniyar Sareknov, di ruang rapat Kemenparekraf. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menjajaki potensi kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa dilakukan antara Indonesia dan Kazakhstan. Peluang kerjasama tersebut meliputi rencana charter flight direct dari Surabaya dan Bali, Indonesia ke Almaty atau Astana Kazakhstan, dan sebaliknya dari Kazakhstan ke Indonesia. Saat ini maskapai penerbangan Kazakhstan Air Astana telah membuka penerbangan langsung ke beberapa negara Asia seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Hong Kong, Ho Chi Minh City, Seoul, Beijing, dan Tokyo. Kemudian wisata halal juga memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Arena Kazakhstan memiliki beberapa tempat-tempat bersejarah Islam di wilayah Turkistan yang sedang berkembang sebagai kawasan wisata. Halal bisnis juga menjadi peluang yang potensial karena permintaan pasar untuk menghadirkan bisnis halal seperti hotel, restoran halal cukup tinggi, sehingga Kazakhstan diproyeksi bisa menarik pengusaha Indonesia untuk berinvestasi mengembangkan usaha halal. Begitupun dengan produk halal, Indonesia bisa mengekspor makanan halal ke Kazakhstan. Menparekraf Sandiaga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dubes Kazakhstan, Daniyar Sareknov. Ia berharap potensi peluang kerjasama ini akan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. In this quite challenging times in the midst of pandemic, how the halal tourism and halal business and halal product within the scope of creative economy, that we could work together to strengthen the cooperations between the two countries in terms of exposing it to the world, that we have post-pandemic quality and sustainable destinations. Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nia Niscaya mengusulkan untuk membuat virtual trip antara Kazakhstan dengan Indonesia. Hal ini untuk membangun kesadaran akan destinasi wisata di kedua negara, serta meningkatkan kepercayaan wisatawan bahwa Indonesia telah mengimplementasi protokol kesehatan yang ketat di tiap destinasi wisata. Sementara Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Rizky Handayani berpendapat bahwa charter flight direct idealnya tidak hanya dibuka dari Surabaya dan Bali saja, tetapi juga dari kota Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan dari Kazakhstan ke Indonesia pada 2019 sebanyak 9.781 wisatawan. Namun pada 2020, jumlah wisatawan tersebut mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, yakni sebesar 3.671. Dengan adanya peluang kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan Kazakhstan ke Indonesia. Di samping itu, peluang kerjasama ini diharapkan dapat menjadi tindak lanjut bagi payung kesepakatan di bidang ekonomi yang belum rampung dibahas. Karena kedua negara belum memiliki perjanjian perlindungan pajak berganda, perjanjian perlindungan investasi, dan perjanjian perdagangan bilateral di mana ketiga perjanjian tersebut sangat diperlukan bagi pelaku usaha untuk mendukung kegiatan ekonomi baik dalam rangka investasi maupun perdagangan langsung. Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Daniyar Sareknov, mengatakan bahwa wisatawan Kazakhstan sangat menyukai pantai sebagai destinasi tujuan, karena Kazakhstan tidak memiliki pantai. Untuk itu Indonesia sangat sesuai dengan minat wisatawan Kazakhstan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta komunitas otomotif yang akan melakukan touring Wonderful Ride Indonesia menuju Anyer pada 19-20 Juni 2021 tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan berbasis CISA. Hal tersebut disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga saat melakukan melepas rombongan touring Wonderful Ride Indonesia menuju Anyer di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Jadi ini adalah bagian dari program Kemenparekraf yang kita namakan Gerakan Bersama Komunitas. Nah, kami bersama Bro Tora, Bro Darius, dan Bro Pujo ingin mempromosikan betapa luar biasanya destinasi pariwisata Indonesia. Turut hadir Ketua Panitia Touring Simple Bikers Indra, Dewan Pengawas Perkumpulan Wisata Otomotif Indonesia Tito Maulana, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Wisata Otomotif Indonesia Riza Villano, dan sejumlah komunitas riders. Program Wonderful Ride Indonesia adalah sebuah gerakan yang digagas oleh PWOI untuk mendorong empowerment wisata berbasis otomotif di Indonesia. Untuk kegiatan touring kali ini, diinisiasi oleh salah satu komunitas otomotif yang tergabung di dalam PWOI, yaitu Simple Community Bogor dan Simple Community Lampung. Dikatakan Menparekraf, konsep atau tren pariwisata ke depan akan lebih personalized, localized, dan smaller in size, di mana wisata berbasis otomotif ini sangat sejalan dan juga memberikan pengalaman berwisata lebih bagi wisatawan.
Kegiatan ini tidak hanya untuk menggeliatkan perekonomian pariwisata saja, tetapi juga meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata menggunakan kendaraan pribadi, sekaligus mengkampanyekan wisata berkendara yang aman. Di samping itu, kegiatan touring yang baik juga akan mampu menghilangkan stigma pengendara klub motor yang ugal-ugalan dan arogan. Maka dari itu, komunitas motor perlu membawa misi sosial dan juga edukasi yang ingin disampaikan, termasuk edukasi safety riding dan etika berkendara. Tim Eljon Media melaporkan.